Baik, kakak-kakak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Kembali lagi bersama saya, Irwan Fatur Rahman, untuk bersama-sama kita belajar dan berdiskusi terkait dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, kakak-kakak, sebelum kita memulai diskusi atau pembelajaran kita ini, langkah baiknya kita sama-sama tentu berdoa, semoga dengan harapan doa ini apa yang kita lakukan pada siang hari ini bernilai ibadah, juga nantinya bermanfaat untuk pendidikan PJOK yang lebih baik lagi dan tentunya untuk peserta didik kita. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, mengingatkan kembali kesepakatan bersama yang dibuat oleh program PKG PJOK ini. Yang pertama yaitu menyalakan kamera. Yang sebelum-sebelumnya kakak-kakak belum menyalakan kamera, admin monggo sambil lalu kakak-kakak dibantu kameranya di on-kan. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga yaitu hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Ini kakak-kakak untuk fitur chat ada rekapannya, ada kirimannya saya, ada recordnya juga. Ini fungsinya BBGP atau program PKG ini melihat keaktifan kelas kita untuk kakak-kakak semua berkomentar ataupun menyampaikan sesuatu di kolom chat. Kemudian yang keenam yaitu kesepakatan bersamanya yaitu klik raise hand sebelum bertanya, atau kalau ingin menyampaikan pendapat, angkat tangannya dulu kakak-kakak, tombol tangannya itu ditekan. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini terkendala sinyal dan semacamnya, itu adalah hal yang wajar. Tujuan sesi kakak-kakak semuanya, tujuan sesi kita pada pertemuan Meet kali ini yaitu kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, kakak-kakak memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai seusianya atau sesuai dengan usia peserta didik kita. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, ini merupakan rincian agenda kita. Yang pertama yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda. Nanti di aktivitas pertama, ini kurang lebih 30 menit, ya kakak-kakak. Ini ada aktivitas role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di kegiatan selanjutnya adalah menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Kemudian aktivitas yang kedua nanti kakak-kakak menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usianya. Dilanjutkan
mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian aktivitas yang ketiga merupakan aktivitas yang terakhir, yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan yang terakhir, menutup refleksi dan foto bersama seperti biasa. Baik, kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Di sini ada pertanyaan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak semuanya menyampaikan pendapatnya di kolom chat sesuai dengan pertanyaan ini. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Kira-kira apa nih menurut kakak-kakak daripada pertanyaan ini? Silahkan tuangkan pengalaman pengetahuannya di kolom chat. Bagaimana kakak-kakak? Apakah bisa menuliskan jawaban pertanyaan tersebut di kolom chat? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan langsung deh, seperti itu. Tentang bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan apa sih tandanya, seperti itu. Monggo kakak-kakak, siapa yang ingin bersuara? Baik, Katri. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak chat karena itu chat kalau tadi kalau komentar. Mohon izin enggak apa tadi pertanyaannya lupa. Pertanyaannya, Katri, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik menurut Katri ini seperti apa? Menurut saya berpusat kepada peserta didik itu artinya seorang guru itu menempatkan materinya diorientasikan ke setiap kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa itu kan tidak Masih kurang, beda. Katri? Masih kurang jelas, Katri, suaranya. Kurang jelas. Mic-nya mungkin kurang. Jelas Kak, jelas. Mantap, mantap. Oke, siap. Cabut selaju. Sepemahaman saya Pak, Kak, untuk model pembelajaran seperti itu yang berpusat pada peserta didik, itu mengenai tentang bagaimana model pembelajaran atau teknik pembelajaran yang diorientasikan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi kita kadang kan ngajarnya hanya berpatokan pada literasi yang ada. Lebih dari itu, ada yang hal yang lebih penting daripada literasi atau ilmu itu sendiri, yaitu adalah
bagaimana kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan sesuai yang ada. Kadang staf sekolah itu beda-beda, Kak, jadi kebutuhannya. Kadang karena memang lingkungan sekolah itu berpengaruh dengan karakternya anak-anak. Contohnya di sekolah saya ini, mohon maaf, karakternya mungkin rata-rata kalau di pesisir ini orang tuanya kan lajar lah bahasa modernnya, layar. Jadi sebagian besar cara bersosialnya terhadap guru terutama itu kurang. Jadi saya selipkan model pembelajarannya itu bagaimana anak-anak ditanamkan karakter terhadap guru yang benar dengan dikemas dengan pembelajaran PJOK. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep sekali Kak Tri. Jadi menurut Kak Tri nih, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu bagaimana kita sebagai seorang guru memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sesuai dengan mengidentifikasi karakter daripada peserta didik tersebut. Itu mantap Kak Tri. Memang seperti itu. Salah satunya Kak Tri. Mantap, cakep. Monggo dari yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini Pak Freddy, Kak Freddy menyampaikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu di mana guru sebagai fasilitator atau sebagai pentransfer ilmu dan peserta didik sebagai objek dan terlibat aktif. Ini mantap juga. Ini juga benar. Kak Siti Aminah yang berpusat pada peserta didik melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, pendidik harus memprioritaskan kemajuan belajar murid di atas cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum. Ini berarti fokus utama adalah pada perkembangan kompetensi murid, bukan hanya pada penyelesaian materi. Jadi ya benar Kak Siti Aminah ini. Jadi kalau kurikulum yang dulu itu memang kita seakan-akan pembelajaran yang dilakukan itu mengejar daripada target materi yang harus kita sampaikan. Seolah-olah peserta didik ini kayak kejar tayang seperti itu. Itu tidak menandakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik Katri angkat tangan lagi. Resen mungkin ada yang ingin disampaikan. Apa kepencet? Kepencet, mohon izin, maaf. Oh, siap Katri. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kakak-kakak, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Di sini ada gambar seseorang atau seorang guru inilah. Apa saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai pemerintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Mari kakak-kakak, dari gambar ini, apakah sudah menggambarkan kita sih sebagai seorang guru yang selama ini kita lakukan? Seperti itu. Para pelajaran kita hari ini banyak fluid. Gimana Katri? Katri perempuan. Maaf, yang baca soal. Oh iya oke. Enggak, kita santai saja, lebih kepada diskusi. Bukan saya menggurui gitu, enggak. Kita belajar bersama di sini. Ini ada kata pakar, kakak-kakak semuanya. Katanya Cassandra. Tel dulu ya. Bentar. Di sini masih ada kakak-kakak, kita jeda dulu ya sebentar ya.
Ya, siap. Ya. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut ya. Ini ada kata pakar kakak-kakak dari Cassandra. Kita simak bersama, kita dengarkan bersama. Ini bahasa Madura. And we know from all the Dengar nggak research kakak-kakak? that when students are empowered to make decisions, they Apakah suaranya thrive. sudah bisa And kedengeran nggak kakak? thriving means they learn more, Suaranya they dengar, baca enjoy the tulisannya lesson saja. more. They are more willing to participate, Aman-aman and nggak? they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. Oh, So nyaman everything bahasa that we know Inggris. about Bahasa student-centered Inggrisnya learning nyaman ya Pak is Tri. really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Bisa ditangkap kakak-kakak maknanya atau pesan yang terkandung di dalam penyampaian Cassandra ini? Ya. Apa perlu diulang lagi? Bahasa Diulang Madura? nggak? Diulang nggak? Oke. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more. They enjoy the lesson more. They are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive.
we know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Lanjut ke presentasinya. Sampai potong. Jadi kakak-kakak, sesuai dengan pemaparan atau yang disampaikan oleh Kak Sandra tersebut, kalau kita renungkan dari aktivitas yang mungkin saya nih dan kakak-kakak dari dua gambar ini yang selalu sering menggunakan Prowid saya untuk mengatur visual ataupun sering menggunakan perintah dalam melakukan pembelajaran. Lebih tepatnya gini kakak-kakak, sering menggunakan gaya komando dalam pembelajaran. Itu merupakan pembelajaran yang masih belum berpusat pada peserta didik. Menurut tadi yang disampaikan oleh Cassandra, kalau kita simpulkan, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu kita memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan suara, pilihan, ataupun kepemilikan peserta didik. Mungkin dari kakak-kakak pernah mendengar tentang istilah choice, voice, dan ownership peserta didik. Ada yang pernah gak? Apa masih? Belum Kak. Oke. Belum kakak. Jadi ini kakak-kakak, dengan kita memperhatikan suara, pilihan, atau kepemilikan peserta didik, kita dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan pembelajaran tersebut, gaya komando, gaya perintah yang selama ini kita terapkan pada pembelajaran di sekolah kita masing-masing akan lebih berkurang dengan adanya suara atau pilihan seperti ini kakak-kakak. Suara atau pilihan itu, misal dalam pembelajaran tidak harus kita sih menentukan kegiatan pembelajarannya seperti apa. Misal anak-anak, misalnya salah satu contoh ya, dalam SD lah, anak-anak hari ini Pak Irwan ingin pembelajaran kita tujuannya adalah permainan invasi. Pak Irwan cuma punya bola plastik nih. Kira-kira anak-anak mau permainan apa nih? Anak-anak kan pasti, Pak main ini Pak, main bola Pak, main volley Pak, main ini Pak. Dengan suara siswa tersebut, kita bisa memfasilitasi, dan juga kita sebagai guru mengarahkanlah dengan semuanya dituruti kemauan suara mereka lah, pilihan mereka. Misal, karena lapangannya belum layak untuk pembelajaran futsal anak-anak, alangkah baiknya bagaimana? Ini kan pilihan. Bagaimana kalau misalnya pembelajaran kita hari ini yaitu adalah bola tangan? Nah, itu kan pilihan nanti. Bisa ya, bisa enggak peserta didik. Dengan menawarkan seperti itu, jadi yang selama ini pembelajaran berbasis perintah lah dalam pendidikan PJOK akan lebih efektif. Akan pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik bila pembelajaran disesuaikan dengan minat, kemauan, suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik.
Seperti itu. Nanti akan kita kupas contoh-contohnya di modul atau materi-materi yang akan datang ini kakak-kakak. Seperti apa sih ilustrasinya, kan seperti itu. Nanti juga ada pembelajaran berdiferensiasi untuk menunjang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, lanjut. Nah, ini kakak-kakak, kita ada aktivitas yang pertama ini mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Role play aktivitas pembelajaran. Capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran. Ini salah satu contoh aja ya kakak-kakak. Kalau kita ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini, salah satunya contohnya yaitu menerapkan role play. Kalau di modul itu kan ada 9 itu, ada project based learning, metodenya gitu kakak. Ada kolaboratif learning, ada problem based learning, ada kooperatif, ada small discussion. Ini kita cuma dikasih contoh role play aktivitas pembelajaran kakak-kakak. Capaian pembelajaran. Misal kita nih sebagai guru, ada capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya apa? Melakukan self-peer assessment. Self-assessment dan peer assessment. Efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian asesmennya yang kedua yaitu melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Di sini dicontohkan, ini langkah-langkahnya kakak-kakak. Ini kita ya kakak-kakak, nanti dicontohkan. Sebenarnya gimana ya, saya yang mau dulu itu sungkan gitu kan. Di sekolah itu sebagai guru, kakak-kakak semuanya itu sebagai murid. Jadi nanti melakukan kegiatan role play. Ini langkah-langkahnya kakak-kakak. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan. Kegiatan role play itu kan berpasangan ya kakak-kakak. Berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4 dan seterusnya. Namun nanti kan di sini ada yang tidak hadir, apa nanti disepakati saja. Oh, Kak Ishak mau sama Kak Tri misalkan. Kak Freddy mau sama Kak Siti Aminah misalkan. Misalkan nanti seperti itu pasangannya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, saya fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Nanti ada pilihan gerakannya kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Ini salah satu kan kalau kita menerapkan ke peserta didik kita ada pilihan. Misal tiap peserta didik memilih aktivitas yang disukai, misalkan kan seperti itu. Ini cuma simulasinya ke kita pembelajaran hari ini kakak-kakak. Agar nantinya bisa disimulasikan atau diimplementasikan kepada peserta didik kita dengan konten atau materi yang berbeda. Ini cuma simulasi role play gitu kakak-kakak. Oke, tiap peserta didik memilih nomor gerakan yang akan disukai. Kemudian yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik. Perlu dikalikan 6. Berarti nanti kakak-kakak sebelum melakukan aktivitas yang dipilih, denyut nadinya nih dicek dulu. Hitung dalam waktu 10 detik. Misal dalam 10 detik denyut nadinya kakak 9, nanti dikalikan 6. Jadi kan 1 menit. Berapa?
seperti itu. Kemudian catatlah pilihan gerakan jenuh nadi di awal spreadsheet. Nah, ini spreadsheet-nya masih dikunci sama BBGP kakak-kakak. Saya belum bisa akses. Mungkin nanti di kolom chat aja biar gampang gitu. Mencatat denyut nadinya dengan melampirkan nama kakak-kakak. Kemudian yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Nanti berpasangan ya kakak-kakak. Saat satu mempraktikkan yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Kemudian yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di kolom chat nanti kakak-kakak. Jadi kasih nama denyut nadi awal berapa dulu. Nah, nanti setelah melakukan kasih nama denyut nadinya berapa gitu. Langsung kakak-kakak setelah melakukan nanti. Kalau dikasih jeda nanti kembali lagi denyut nadinya. Tapi sebenarnya kakak-kakak tahu nih ada perubahan kalau ada aktivitas denyut nadi tersebut kan seperti itu. Ini cuma sebatas simulasi saja kakak-kakak. Kegiatan role play itu seperti apa sih? Yang nanti kita akan terapkan kepada peserta didik. Sebenarnya saya gak usah mandu ini. Peserta didiknya sendiri atau kakak-kakaknya sendiri nanti yang melakukan, mencari pasangannya, mengasih umpan balik. Nah, itu salah satu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi gurunya itu sebagai fasilitator saja. Kemudian kegiatan yang langkah-langkah yang nomor 8 yaitu terakhir yaitu kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Bergantian kakak-kakak kegiatan role play itu. Nah, ini spreadsheet-nya kakak-kakak belum bisa diakses. Namun nggak apa-apa kakak-kakak, saya nanti kakak-kakak tuliskan di kolom chat saja. Nih, pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Catat pilihan gerakan kakak-kakak semuanya. Gerakan yang pertama ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan yang kedua ada jumping jack. Gerakan yang ketiga ada lari di tempat. Nah, jadi kakak-kakak suruh olahraga 10 menit. 10 menit. 1 menit nih nanti. Kemudian yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, gerakannya adalah loncat di tempat. Ini salah satu pilihan yang akan dipilih kakak-kakak. Gerakannya seperti apa? Tak setel dulu. Nah, nanti gerakannya seperti ini kakak-kakak. Gerakan yang pertama, silakan kakak-kakak nanti pilih salah satu gerakan yang kakak-kakak suka lah, yang ingin kakak-kakak lakukan. Jadi berdiri ya kakak-kakak, agak mundur ke belakang, biar kelihatan di kamera. Kita olahraga siang selama 1 menit. Lakukan gerakan menggunakan hitungan 2x8 dengan intensitas moderat. Ini sebagai simulasi saja kakak-kakak. Nanti kakak-kakak kalau melakukan pembelajaran salah satunya ya seperti ini untuk berpusat pada peserta didik. Peserta didik itu dikasih pilihan-pilihan materi atau konten yang ingin dilakukan oleh peserta. Oke. Kembali ke materi.
Oke, baik kakak-kakak, silakan sekarang kakak-kakak semuanya. Oh, ntar dulu, tak buat pasangannya dulu. Di sini kakak-kakak, Kak Agus Alafni Windianto sama Kak Agus Imam Wahyudi, nggih. Siap, Kak? Pasangannya, Kak. Kak Agung Alafni, Kak Windy ini ya, sama Kak Agus. Pasangannya nanti ambil disenyumin atau dipin gitu, Kak. Biar wajahnya nampak di layar. Pasangannya dipin, Kak. Kak Agung bersama Kak Agus Imam Wahyudi. Kemudian Kak Freddy bersama Kak Ishak. Pasangannya, gitu ya kakak-kakak. Oke, Kak Freddy. Kemudian Kak Yudi bersama Kak Rizaldi. Kak Yudi bersama Kak Rizaldi pasangannya. Oke. Kemudian Kak Siti Halimah sama Kak Tri. Siap. Oke. Kemudian Kak Siti Aminah sama Kak Tri Wahyu Nur Maulidi. Pasangan cocok. Oke, gini kakak-kakak. Sekarang kakak-kakak sebelum melakukan itu, hitung denyut nadinya selama 10 detik dan kalikan 6 nanti. Oke, bisa bersedia dulu kakak-kakak. Denyut nadi bisa di sini ya kakak-kakak atau di tangannya ini. Nah, oke. Satu, 10 detik ya. 1, 2, 3. Lihat dulu, Kak. Cukup. Nadine, Pak. Oh, kakak-kakak, selama 10 detik tersebut kalikan 6. Denyut nadi lo ketemu. Berapa tadi denyut nadinya? 10 detik kalikan 6. Gimana Kak Yudi? Lo ketemu tang denyut nadi ya ada, Reng. Saya nggak berenang orang Kak Yudi. Oke. Sambil itu lagi Kak Yudi. Selama 10 detik dikalikan 6. Contoh punya saya ya. Cara nulisnya gini. Irwan dan Boleh mengelkel sambil lo. awal 10 kali 60. Kan di lo eta mau atau lembus tentang denyut nadi itu. Itu cara penulisannya kakak-kakak biar nanti. Ada sekali Mbak. Nah, mari turun tangga. 3 lantai. Besok. Silakan kakak-kakak tulis dulu di kolom chat denyut nadinya. Dikalikan 6 ya? Dikalikan 6. Iya. Biar 1 menit. Oke, sudah. Kalau tahu serodok kolom komentar kok yang gue. Nih Irwan Ishak. Kak Irwan denyut nadi. Ketemu. Siapa sudah ketemu? Oke. Kena, Bu. Katri 72. 721 apa gimana Katri? Oh, terlampau itu, Pak. 72 itu. Siapa sih? Siapa sih nulis itu? Iya, 72 itu, Pak. Aisyah 66. Itu denyut tadi awalnya. Aisyah tadi pasangannya Kak siapa Kak Freddy ya Kak? Freddy. Oke, berarti Kak Aisyah
Lihat nih punya Kak Freddy berapa denyut nadi awalnya berapa? Freddy belum ngirim. Belum ngirim Kak Freddy. Tuh, punya Kak Freddy 78. Ngirim. Agus Imam Wahyudi. Kak Tri atau Kak Siti Halimah sudah ngirim nggak denyut nadinya berapa? Dalam 1 menit per menitnya. Mbak Mina kirim, Mbak Mina. Loh, Kairwan. Siap. Siap Kak Yudi. Itu denyut nadi itu 10 detik apa 1 menit? 10 detik Kak, bersingkat bakal lagi. hitung, nanti langsung dikalikan 6 biar 1 menit. Oh, siap. Oke. Kita lanjut ya. Kenapa sih kok harus berpasangan? Karena ini menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak. Sebenarnya kita bisa melakukannya sendiri tanpa berpasangan, tapi itu kan belum menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru bro. Ya. Oke, Kak Yudi, kita sayangi Yudi sayangi dulu. Kak Tri sayangi dulu. Baik. Sekarang kakak-kakak silakan pilih dari tadi. Aktivitas mana yang ingin kakak-kakak lakukan? Bentar. Videonya tak tampilkan. Mbak Mina ya. Dari aktivitas ini silakan kakak-kakak pilih. Kakak-kakak pilih, setelah ada pilihan, kakak-kakak mundur ke belakangan lah, biar kelihatan sama temennya untuk melakukan doa mantap Kak Mas Haji, guru PJOK sejati nih. Nomor berapa ya? Nomor 5 nih. Nomor 5. Oke, Ya, nomor 5 ya. Oke, langsung kayak Kak Mas Haji itu. Freddy, Biar saya nomor 5 temennya Pak. melihat gerakannya, nanti dia kasih umpan balik sama temannya itu. 10 detik. Apakah gerakannya sudah benar? Apa melakukan dengan sungguh-sungguh atau gimana? Nanti dikasih umpan balik sama pasangannya. Berapa detik, Mas? 1 menit saja. Oke, sudah bersedia semuanya? Oh, belum. Katri masih belum bersedia, Katri. Katri masih belum bersedia. Oke, kakak bersedia. Saya juga. Kalau bisa nyampe bilang ya. Oh, bisa dimulai. Kalau bisa dimulai 1 menit bilang. Pak Irwan. Bentar dulu. 1, 2. Aku Arcem minum. Ini aing. 3. Ayo. Katri, loncat Katri. Menit Katri. Oke, 1 menit. Asik. 1 menit kocang. Belum.
Separuh 30. Oke, cukup. Sudah 1 menit, silakan langsung dihitung denyut nadinya kakak-kakak. Denyut nadinya langsung dihitung. Dalam 10 detik. Langsung, Bu. Hitung Bamina, setengah elang denyut nadina. Denyut nadinya langsung Hitung hitung. lagi ya. 10 10 detik. detik. Lah aja. 10 detik. Bukan kali 6 ya. Oke, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kalikan 6 dan tulis kembali denyut nadi akhir di kolom chat. Hitung sama sudah. Belas 15 ya. Sampai di mana ini? Sampai di sini. Berarti berapa? Gitu. Ini di sini berapa menit? Ini berapa menit? Kalau ke sana kota nanti bisa masuk ke aku. Ini di sini berapa menit? 5 menit. Ini ke sini sama. Nah. Terus ini di sini. Nah. 5,5. Sudah Kak Irwan. Ya, bentar habis ini. Ntar dulu. Hitung. Kak Pri kalau mau gabung ayo. Makasih, cocok UTW. Rudine koramil. Gabung Tri. Ramil kena di martaban. Cek cek. Hah? Iya, 10 terus tambah lagi. Sampai 6 itu berapa? Pak Yudi. Oke, sudah menuliskan semua ya kakak-kakak. Pak Freddy 102. Oke. Kira-kira nih, saya butuh satu aja lah pendapat dan umpan balik daripada pasangan. Kak Ishak tadi pasangannya siapa, Kak Ishak? Saya Freddy. Kak Freddy. Pak Freddy. Hah? Pak Freddy. Ya. Freddy ya. Oke. Ya. Coba analisis Freddy. dari Kak Freddy ini, denyut nadi awal, denyut nadi akhirnya ada Peningkatannya peningkatan banyak. nggak? Perbedaannya banyak sekali ya. Oke. Terus kasih umpan balik Kak Ishak ke Kak Freddy terkait dengan gerakan yang sudah dilakukan. Apa masih kurang semangat? Apa suruh semangat? Terima kasih gitu. Sangat semangat sekali. Sangat semangat sekali. Ya. Oke, terima kasih Kak Ishak. Jadi salah satu contohnya seperti itu kakak-kakak untuk pembelajaran yang berpusat tadi melalui kegiatan role play, peserta didik memilih bentar. Peserta didik memilih salah satu kegiatan dari pilihan yang ada. Kemudian peserta didik dibagi menjadi berpasangan seperti itu ya. Kemudian peserta didik nantinya akan menganalisis dan mengoreksi, memberikan umpan balik atas kegiatan yang sudah dilakukan.
sesuai dengan pilihan yang telah dipilih oleh pasangannya masing-masing. Karena pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu selain peserta didik dapat memilih sendiri gerakannya, peserta didik bertanggung jawab atas pilihan yang telah dilakukan. Misal ada peserta didik yang memilih nomor 2 nih, tapi setelah dia melakukan dia tidak bersamaan. Berarti peserta didik tersebut masih butuh penguatan di karakter sosialnya atau sikapnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Biar tidak terlalu lama. Sebenarnya per pasangan ini menyampaikan analisis dan umpan baliknya. Tapi biar tidak terlalu lama, saya anggap kakak-kakak semuanya pahamlah dengan contoh kegiatan role play ini. Jadi esensi dari modul ini bisa tersampaikan meskipun dengan bukan melalui script yang disediakan oleh BPGP. Tapi ini belum bisa. Nge-lag, Mas. Sudah. Melakukan umpan balik sudah secara langsung tadi diwakilkan oleh Kak Ishak. Ini tuh sudah tadi ya. Ada Kak efek yang Bapak Ibu. Efek itu apa? Sudah disebutkan. Menurut kakak-kakak apa mempengaruhi tunjuk nadi kakak-kakak sebelum dan sesudah latihan? Pasti ini bisa kakak-kakak menjawab inilah. Menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Kira-kira apa Kak Yudi? Semakin cepat ketika Ya, sudah melakukan itu gerakan. efeknya Kak Yudi. Kalau yang mempengaruhi dari denyut nadi tersebut, kira-kira apa? Menurut kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi? Gerakan yang dilakukan itu merubah denyut nadi. Oke, gerakannya, intensitas gerakannya gitu ya. Atau gerakannya yang dilakukan merubah denyut nadi. Seperti itu. Ini juga merupakan salah satu contoh nih kakak-kakak pertanyaan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang yang pertama kegiatannya ini juga bisa dibuat semacam LKPD lah seperti itu untuk peserta didik kita. Bagaimana cara kalian melihat apakah latihan yang kalian lakukan sudah benar? Kemudian jenis pertanyaannya, adakah efek yang kalian rasakan dari latihan yang telah kalian lakukan? Efek tersebut mengidentifikasi apa? Menurut kalian, apa yang mempengaruhi? Iya, kakak-kakak. Menurut kalian, apa yang mempengaruhi denyut nadi kalian sebelum dan setelah latihan? Ini salah satu contohnya kakak-kakak yang bisa diterapkan kepada peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Menurut kakak-kakak apa aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Bentar kakak-kakak. Oke. Nampaknya saya harus kirim link ini. Mari merefleksikan. Menurut kakak-kakak, oke ini berarti.
Silakan kakak-kakak, itu ada Google Doc, ada pertanyaan di situ. Silakan kakak-kakak jawab sesuai dengan namanya masing-masing. Saya kirim sudah di chat Kak, atau dikirim lagi di grup WA lah. Ada 2. Jadi pertanyaannya, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Tadi sudah saya singgung sebenarnya kakak-kakak. Dengan misalkan jawabannya, dengan melakukan yang diedit yang di bawah ya kakak-kakak. Yang mari ini jangan. Nah, oke. Yang di sini yang dijawab. Ya, kan gitu. Kok nggak bisa ngedit ya kalau di HP ya? Pakai HP, nggak bisa kayaknya ya. Aku Kecuali HP-nya. laptop kok lihat dua kali mas. Oke. Di pertengahan. Sambil lalu mungkin gini Kak Mes Raji. Ini tak buka lagi di laptop ketiga kalinya. Enggak, Kak Mes Raji, kalau nggak bisa ngetik kan Kak Mes Raji mungkin bisa langsung menyampaikan. Dari refleksi aktivitas role play tadi berpasangan yang loncat-loncat itu, denyut nadi itu Kak Mes Raji. Menurut Kak Mes Raji, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Misal Cukup. itu dilakukan untuk pembelajaran peserta didik. Peserta didik. Gimana Kak? Ya. Ketik aja mas. Apakah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Gimana Kak Mas Raji? Halo. Halo, ya. Gimana? Kalau seperti itu bukannya Gimana itu gimana? kayak sistem mas. Kayak senam kayak gitu mas. Jadi Iya sih. peserta didik itu mengikuti strukturnya yang di depan. Sebenarnya saya nggak melakukan tadi itu Kak Mas Raji. Kegiatan tadi itu sebenarnya saya cuma memfasilitasi, gurunya memfasilitasi lah. Nggak ikut melakukan. Kalau sudah dibagi pasangannya, nah mereka dikasih pilihan gerakan. Pilihan gerakan mana yang ingin mereka lakukan. Nah, mereka melakukan sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Dan mereka harus bertanggung jawab atas pilihannya. Oh ya, ibaratkan Mas Pak Irwan itu sebagai guru ya saat ini ya. Iya. Oh. Ya kalau misalkan kegiatan kayak tadi itu diterapkan sama Kak Mes Raji ke peserta didiknya, apakah itu sudah menggambarkan apa namanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Iya, Ini Kak sudah Budi menggambarkan. jawab, sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena peserta didik memilih gerakan dan memilih pasangannya sendiri, kemudian menghitung denyut nadi awal dan akhir secara mandiri. Oke, itu sudah menggambarkan itu ya Kak Freddy, suara atau pilihan peserta didik. Jadi tidak harus komando dari guru. Yuk sekarang, kalau kan biasanya, yuk silakan sekarang anak-anak berbaris. Habis itu anak-anak melakukan gerakan jumping jack selama 1 menit. Nah, biasanya kita kan seperti itu, gaya komando lah yang lebih mengental kepada kita untuk pembelajaran kepada peserta didik ini.
Padahal metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu diharapkan menghindarilah gaya komando yang seperti itu. Bisa menggunakan role play, apa small discussion di LMS kan ada itu kakak-kakak. Apalagi metode pembelajaran discovery learning, self direct learning itu, contextual learning, problem based learning. Wah, banyak, ada 9 itu kakak-kakak, saya lupa. Kalau saya sebelum mengikuti program PKG ini memang lebih kental gaya pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik ini gaya komando emang. Kadang gaya latihan seperti itu. Sekarang sedikit demi sedikit tak cobalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan konsep yang ada atau yang kita pelajari di modul PKG PJOK ini. Dan memang menyenangkan, pernah saya coba itu menyenangkan kakak-kakak. Saya coba ke kelas 3, waktu itu discovery learning sih. Jadi saya menawarkan suatu studi kasus lah, suatu masalah kepada peserta didik. Anak-anak, kalian jauh sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, saya kasih persepsi nih kepada peserta didik. Anak-anak, tahu nggak kalian permainan tradisional itu apa saja sih yang kalian ketahui permainan tradisional itu? Misalkan menyebutkan bla 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 gitu, banyak kan. Kemudian saya pancing ke pertanyaan pemantiknya, anak-anak, Pak Irwan di sini hanya memiliki bola kastini, sedangkan di sekolah kita tuh ada pecahan keramik. Kira-kira kita bisa bermain permainan tradisional apa sih? Anak-anak mulai mikir nih. Ada yang kritis itu langsung menjawab, permainan boy-boyan Pak. Nah, kan sudah. Jadi pembelajarannya bukan kita yang tentukan, kita hanya memfasilitasi menggiring. Kalau dalam permainan boy-boyan anak-anak, kira-kira kita perlu menguasai gerak apa saja di dalamnya? Atau teknik apa saja Pak? Lempar tangkap Pak, melempar bola kepada sasaran Pak, dan semacamnya. Baik anak-anak, kalau kalian sudah mengetahui apa yang harus kita kuasai dalam permainan tersebut, mari kita coba melakukan aktivitas latihannya seperti apa. Pak Irwan akan membagi menjadi 3 aktivitas permainan. Yang pertama aktivitas di pos pertama, aktivitas permainan lempar tangkap. Di pos kedua ada permainan melempar bola kepada sasaran ataupun lah. Di pos ketiga permainan menyusun harta karun misalkan seperti itu. Oke anak-anak, sesuai dengan asesmen atau penilaian, enggak apa lo ngerti anak-anak ini kalau asesmen awal itu apa. Penilaian awal di awal pembelajaran yang sudah Pak Irwan lakukan, Pak Irwan akan mengelompokkan kalian terdiri dari 3 kelompok. Nah, kalau sudah terdiri dikelompokkan menjadi 3 kelompok, silakan anak-anak, tadi ada 3 pos permainan, kalian pilih sendiri. Ini kan sudah masuk ke diferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi kan. Pilih sendiri pos mana yang ingin kalian lakukan, atau kalian ingin melakukan latihan di pos yang mana, seperti itu. Itu kan juga masuk ke pilihan, ada pilihan peserta didik seperti itu kakak-kakak. Di sini sudah jawabannya sudah rampung ya kakak-kakak, banyak yang menjawab. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab, menyampaikan pendapatnya. Mungkin saya belum mendengar suaranya Kak siapa ya?
Kak Suhud, Kak Yudi. Monggo Kak Yudi. Kak Yudi. Ya, ya, hadir. Monggo menyampaikan refleksinya. Menurut Kak Yudi nih, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Gimana Kak Yudi? Atas tulisannya Kak Yudi. Menurut saya sudah cukup karena siswa lebih berfokus dengan mengukur denyut nadinya yang pertama, setelah dan sesudah, kemudian dapat memilih gerakan yang diberikan oleh guru yang sesuai dengan kemampuan siswanya tanpa ada sistem perintah. Itu saja menurut saya. Masukannya Kak Yudi? Masukan saya berikan pilihan gerakan yang lebih bervariasi untuk kedepannya dan lebih menghibur karena siswa mudah bosan dan cenderung malas. Mantap sekali Kak Yudi, itu merupakan masukan yang sangat luar biasa yang kemudian nanti Kak Yudi akan mengimplementasikanlah kepada muridnya. Jadi Kak Yudi ini refleksinya bagus sekali. Ya. Dia bisa mengidentifikasi nanti kegiatan apa sih pembelajaran ke depannya untuk peserta didik kita ini dapat berpartisipasi secara aktif dan menarik lah kontennya nanti, aktivitasnya. Cakep Kak Yudi, terima kasih banyak. Siap, sama-sama Pak Irwan. Semuanya ya, semangat ya. Menjawab, terima kasih banyak. Ini juga terrekord juga kan untuk apa namanya salinan mari refleksinya ini. Kita lanjut ke materi biar cepat selesai. Oh, di sini ada lagi kakak-kakak. Ntar dulu, tak kasih slide-nya. Ada video lagi dari Cassandra mengenai berbagi keputusan dengan peserta didik. Nah, mari kita simak sama-sama kakak-kakak. Ini video dari Cassandra tentang mengambil keputusan bersama peserta didik. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Baik kakak-kakak, itu hanya penguat dari apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan pilihan suara dan kepemilikan peserta didik. Tadi itu voice, choice, dan ownership peserta didik.
Inilah teorinya, salah satu teorinya kakak-kakak untuk mengambil keputusan daripada kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan supaya pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Oke, di sini kakak-kakak ada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peran guru kita nih ya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ya kakak-kakak, kita dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu peran kita merupakan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sedangkan peran peserta didik kita aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian peran guru kita mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran murid kita yaitu berpartisipasi dalam merumuskan dan mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Oke. Jadi kita bisa nih berpartisipasi, peserta didik kita nih bisa berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Di sini ada pertanyaan mungkin, Kak Irwan, untuk di jenjang SD kelas rendah bagaimana nih? Akan seperti itu. Ini kok kayaknya mengarah kepada jenjang-jenjang yang lebih tinggi kayak SMP atau SMA, SMK lah bisa kayaknya. Untuk peserta didik dapat berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Pada intinya kita pahami dulu kakak-kakak karakteristik peserta didik kita, kemampuan awal peserta didik kita. Kalau misalkan belum bisa untuk berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran, alangkah baiknya untuk peran ini di skip dulu. Itu kakak-kakak. Jadi kita kondisionalkan dengan kontekstual yang ada kakak-kakak. Jangan memaksakan teori atau administrasi sedangkan prakteknya kita tidak sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian peran guru yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian peran peserta didiknya dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Ada penawaran kakak-kakak untuk langkah-langkahnya strategi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nanti peserta didik itu bisa menawarkan, oh pengen belajar ini Pak. Oke, kemudian peran guru yang selanjutnya yaitu membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Membantu ya, guru di sini membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Sedangkan peran peserta didiknya membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Nah, di sini kok bisa sih peserta didik itu membuat RPP-nya sendiri? Nah, seperti itu. Itu kalau sudah peserta didik kita siap, insya Allah kalau kita di SMK mungkin kelas tinggi bisa lah. Tetapi sesuai dengan itu ya, pemetaan aset kemarin itu ya, peserta didik kita mampu apa enggak seperti itu untuk membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang akan diikuti. Jadi kita hanya menyediakan tujuan pembelajaran misalkan seperti itu, atau menyediakan capaian pembelajarannya saja. Ya kita fasilitasi untuk membuat rencana pembelajaran
yang akan dibuat oleh peserta didik kita itu melalui misalkan small discussion dan semacamnya itu. Kemudian peran guru yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kemampuan yang akan diukur. Asesmennya ini kakak-kakak. Kemudian murid, peserta didik kita itu perannya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke. Dalam SCL, Student Center Learning ini, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memilih tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Seperti itu kakak-kakak. Jadi kita ini hanya sebagai fasilitator lah untuk peserta didik kita. Bukan satu-satunya sumber belajar kita. Sekarang banyak ya kakak-kakak bisa lewat YouTube atau pengalaman mereka, kontekstual mereka. Dengan mereka melihat pertandingan bola voli aja, mereka bisa tahu kakak-kakak bahwasannya permainan voli itu dimainkan oleh berapa pemain dalam satu tim, misalkan seperti itu. Wasitnya berapa, aturan mainnya gimana, game point-nya berapa. Itu salah satu sumber dari belajar murid melalui pengalamannya. Bukan kita sebagai satu-satunya sumber. Seperti itu kakak-kakak. Hanya kita memfasilitasi. Misal, anak-anak nanti malam di televisi itu ada pertandingan sepak bola. Monggo anak-anak kita lihat bareng-bareng. Kemudian nanti besok kita diskusikan apa yang terjadi di sana. Nah, misalkan seperti itu. Kita hanya memfasilitasi lah, bukan satu-satunya sumber. Oke, jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Ini ya kakak-kakak ada 9 tadi. Small group discussion, role play, dan simulation. Ini kan sudah kita lakukan tadi itu salah satunya. Tapi kalau ke peserta didik kita, kalau saya pribadi belum yang ini. Kalau small discussion ini sering juga sih. Discovery learning ini masih masih mencoba saya lakukan. Kemudian yang keempat ada self direct learning. Kemudian yang kelima ada cooperative learning. Keenam ada contextual learning. Ketujuh problem based learning. Ke-8 collaborative learning. Ke-9 project based learning atau PJBL. Dari ke-9 jenis pembelajaran ini kan jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Kira-kira kalau kakak ingat-ingat kembali, kalau kakak baca modul pasti tahu pengertian ini satu-satu. Project based learning itu seperti apa, seperti itu. Dan kakak-kakak pasti mengaitkanlah dengan proses pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan di sekolah. Kalau kakak-kakak sudah melakukan salah satu daripada ini, atau bisa mengkolaborasikan daripada jenis pembelajaran ini, insya Allah kakak-kakak sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Aktivitas kedua yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Oke. Sekarang masuk ke aktivitas kedua, mempelajari karakteristik perkembangan peserta didik. Kalau yang tadi yang pertama itu kakak-kakak kita belajar tentang SCL. Sekarang karakteristik perkembangan peserta didik. Tadi di awal disinggung pembahasan sama Kak Tri itu. Memahami karakteristik kopinya Mas. Gimana?
Kopinya sambil diminum. Siap. Non Biar Paren. nggak tri terus yang makan. Nanti kalau 3 JP sambil siapkan rujak gitu Kak, kalau 3 JP ya. Karena 2 jam lebih, 2 jam 15 menit nanti. Oke, memahami karakteristik dan minat peserta didik kita. Di situ ada karakter jasmani, sosial, emosional, dan mental untuk tingkat atau jenjang usianya. Ada di tingkat PAUD ada, jenjang SD ada, menengah dan atas. PAUD, SD, SMP, SMA ini atau SMK seperti itu. Oke, kakak-kakak nampaknya bentar lagi ya. Oke. Kakak-kakak cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Yang pertama, kalau kakak-kakak baca insya Allah bisa lah. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul. Itu masuk pada bidang apa? Apa bidang jasmani, sosial, emosional, atau mental? Monggo, Jasmani. Jasmani. Baik, siapa tadi yang jawab? Riyadi. Jasmani. Mantap, Kak Freddy. Baca kayaknya. Betul. Kemudian yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka Sosial. Emosional. Mantap, Kak Freddy. Oke, kemudian yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mental. Emosional. Emosional lah Mas. Urut kayak ini, apa kebetulan, apa ngurut, apa paham, nggak ngerti saya ini. Kemudian yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Emosi. Mental. Ya. Oke, kemudian yang pertama tadi ya, kembali lagi ya. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola. Itu karakteristik kalau di bidang kalau segi usianya usia berapa kakak-kakak? Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat. Usia berapa kira-kira kakak-kakak? Usia 0 sampai 2 sampai 2 tahun, Kak. Hah? 6 bulan 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. Oke, 0 sampai 2. kita lihat cara apa enggak kegiatan merangkak, berlari ini. Iya, mohon belum bisa merangkak, Mas. Takutlah suara Kak Rua, Kak Mas Raji. Nol Kak Mas Raji, jalan apa Rua. Oke, kemudian yang kedua, ini ya. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka, mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya mereka. Ini di usia berapa kakak-kakak? Anak-anak pada usia ini. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kira-kira usia berapa nih? 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ada lagi? 3 sampai 4. 3 sampai 4. Ada lagi? 5 sampai 6. 3 sampai 4. 3 sampai 4. Oke, membuktikan. 5 sampai 6 kakak-kakak di usia tersebut. Oke.
Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. 12 sampai 18. 12 sampai 18. 6 sampai 12. Hah? 12 sampai 18. 6 sampai 6 sampai 12. 12. 3 sampai 4. Haji. Oke, kita lihat dulu. Survei membuktikan 6 12. 6 sampai 12. Pokok liurut. Lebih empet. Pekala Bu Halimah. Pokok liurut Pak Tri ya. 25 mantap. Saya ini kakak-kakak suka apa ya, irilah kepada Bu Halimah ini. Dengan usianya masih mau belajar gitu, masih mau mengikuti PKG PJOK ini. Inspirasi memang mantap, betul, Jos. Kelima. Oke, langsung lulus. Oke, yang keempat, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. 6 sampai 12. 6 sampai 12. Ayo di. Pinter Bu Halimah. Mantap sekali Kak Halimah pemahamannya. Mengatung ya. Mantap. Kaisar ada pendamping nggak itu? Kaisar ada pendamping nggak itu? Pukul 11 libur. Bentar terus kayaknya Kaisar. Oke, lanjut ya. Mari berdiskusi, mantap Kaisar. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Oke, ada yang ingin menyampaikan nih sebelum masuk ke yang terakhir, sesi terakhir ini. Untuk tadi, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ibu Halimah. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik? Ini menurut kakak-kakak aja. Kira-kira seperti apa sih? Oke, yuk. Siapa yang mau berbicara? Angkat tangan. Korea dan Bu Halimah ya. Asli. Dan jawaban Bu Halimah yang Jo siap Jo. Oke. Kak Siti Aminah mungkin bisa dari tadi gak bersuara nih. Halo Kak Siti Aminah. Kak Aminah ke Malang paling. Ayo Bu Mina. Ayo Bu Siti Mina. Malang. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Polanya itu Bu Halimah nih Kak. Sangat penting Kak. Oke, silakan Kak Tri perempuan, Kak Tri Wahyuningsih. Kira-kira gimana Kak Tri? Gak apa-apa, jawab aja. Sangat penting bagi kita. Karena dengan mengetahui karakteristik peserta didik, kita kan bisa mengetahui Kemampuan. Macet Kak. Oke, mantap. Terima kasih Kak Tri. Menurut Kak Tri ini, Kak Tri Wahyuningsih, sangat penting lah untuk mengetahui karakteristik peserta didik kita. Karena dengan kita sudah bisa mengetahui karakteristik peserta didik kita, kita sudah bisa memetakan atau menganalisis, mendiagnostik peserta didik kita agar nantinya bisa kita mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Mungkin salah satunya seperti itu ya Kak Tri. Jangan sampai nanti kegiatan lompat jauh itu diajarkan kepada anak TK lah, seperti itu salah satunya ya. Kalau kita bisa mengetahui karakteristik peserta didik kita. Oke. Ya, kita Kalau lanjut. jauh anak TK Mas.
Ya misalkan seperti itu Kak Mas Raji. Biar ada kontras saja untuk perbandingan. Oke, pembelajaran ketiga yaitu pembelajaran yang terakhir dalam meet kita hari ini yaitu pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Ini kan di kurikulum Merdeka diferensiasi itu apa? Mohon maaf saya mute dulu ya atau bisukan dulu ya Kak Tri. Iya. Kak Yudi saya bisukan dulu juga ya. Oke. Pembelajaran diferensiasi adalah suatu usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid menurut Tomlinson. Ya mungkin gitulah bacanya. Saya susah kalau bahasa Inggris ini kakak-kakak. Di sini kalau di pembelajaran PJOK kakak-kakak ada yang menjadi pembeda. Ada intratax, ada intertax. Kalau umumnya kan pembelajaran diferensiasi ini, mohon maaf Kak Miss Raji, saya mute. Pada umumnya pembelajaran diferensiasi itu dibedakan nanti menjadi 3 tahap atau 3 model ya. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kan seperti itu. Di pembelajaran PJOK sendiri ini ada 2. Kalau di diferensiasi kontennya ada intratax dan intertax. Apa sih diferensiasi konten itu? Pembelajaran dengan berdiferensi konten itu yaitu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Ini diferensiasi prosesnya kakak-kakak. Kemudian yang terakhir diferensiasi produk apa sih? Merujuk pada strategi pembelajaran produk hasil belajar peserta didik kita, hasil latihan, hasil penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Itu diferensiasi produk. Dari diferensiasi ini, mungkin kakak-kakak ada pemahaman lah tentang apa sih contoh penerapan pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran PJOK gitu. Atau ada pengalaman? Iya kakak-kakak. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran PJOK? Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Oke kakak-kakak, sebelum saya akhiri, ini ada pertanyaan kakak-kakak mungkin, atau ada pengalaman kakak-kakak semua nih yang ingin menyampaikan. Saya setelah mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi, ternyata seperti ini loh cara pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik. Berdiferensiasi konten seperti ini, berdiferensiasi produk seperti ini, berdiferensiasi proses seperti ini. Ada sih yang ingin menyampaikan di sini kakak-kakak? Atau yang pernah kakak-kakak lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya dulu saya seperti ini kakak-kakak. Setelah mengikuti program ini, saya berefleksi sebenarnya atau flashback ya. Sebenarnya kita di bawah guru PJOK ini sudah melakukan yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi secara tidak sadar. Namun konsep atau materi
yang kita apa ya namanya ya, materi yang kita dapat ini belum tersampaikan setelah mengikuti program ini. Oh, ternyata kegiatan yang seperti itu masuk dalam pembelajaran diferensiasi konten, misalkan seperti itu. Oh, pembelajaran yang saya lakukan pada waktu itu telah menggambarkan pembelajaran yang berdiferensiasi proses, misalkan seperti itu. Oh, pembelajaran yang saya lakukan sudah menggambarkan berdiferensiasi produk, seperti itu. Ada yang ingin menyampaikan atau pengalamannya kakak-kakak semuanya? Sebelum kita akhiri sesi ini kakak-kakak. Baik, di sini Kak siapa ya yang punya pengalaman lebih nih? Kak Ishak mungkin? Atau Kak siapa yang belum ya? Kak Riyadi, tunaren lo apa tah? Katin apa Kak Tuan? Saya Awan ya Kak, Riyadi. Karyawan. Oke, semoga cepat sembuh Kak Riyadi. Saya gini. Tak tampilkan di LMS. Biar kita sama-sama tahulah contohnya seperti apa sih gitu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sebelum kita tutup sesi ini. Bentar. Ada logo bangun kena melarat. Patah suara dulu tang suara masuk. Bilang deh. Apakah ini sudah terlihat kakak-kakak? Iya Kak. Sudah terlihat kakak-kakak? Aduh, ya Kak. Udah Kak, tapi gak jelas. Terlihat. Lihat ya. Di layar sudah terlihat presentasi saya kakak-kakak. Lihat. Oke. Di sini kakak-kakak, contoh langkah-langkah penerapan berdiferensiasi. Situasi pembelajaran 1. Di sini strategi penyiapan diferensiasi konten berdasarkan konteks intratak dalam tugas yang sama. Jadi kalau diferensiasi konten intratak itu kontennya dalam tugas yang sama yang dilakukan oleh peserta didik. Di sini ya, langsung ke contoh. Nah, ini kakak-kakak. Pada contoh ini, misalnya tahap kegiatan inti pembelajaran dibagi menjadi 4 kelompok. Ini contoh pembelajaran berdiferensiasi ya kakak-kakak. Kelompok A dengan kemampuan awal kurang. Kelompok B dengan kemampuan awal cukup. Kelompok C dengan kemampuan awal yang baik. Sedangkan kelompok D dengan kemampuan awal kategori mahir. Tetapkan dan bagilah lapangan yang digunakan menjadi 4 pos. Masing-masing adalah untuk era kelompok A, B, C, dan D. Setelah pengelolaan kelas selesai, peserta didik melakukan tugas gerakan di pos masing-masing dengan ketentuan. Kelompok A di pos A melakukan aktivitas passing dan kontrol dengan pasangan posisi berhadapan. Berulang-ulang pada tahap ini. Posisi bola dalam keadaan diam sehingga berupa keterampilan tertutup. Passing dilakukan dengan bagian kaki yang berbeda dan dalam jarak yang
makin lama ditambah jarak dan kecepatan passingnya. Di kelompok kedua, di kelompok B, di pos B, melakukan aktivitas yang hampir sama dengan kelompok A, tetapi ditambah adanya peluang dan keharusan bagi setiap peserta didik untuk memainkan bola dulu sebelum kedua kakinya. Dengan kedua kakinya. Sebelum dipassing kembali kepada pasangannya. Jadi tugasnya geraknya sudah lebih sulit dari tugas yang dilakukan kelompok A. Ini diferensiasi ya kakak-kakak, konten ya. Kemudian kelompok C di pos C melakukan aktivitas passing dan controlling bola dengan membawa dulu bola dengan passing pendek ke titik tertentu dan kembali mengumpan ke pasangannya. Dalam tahap ini, passing dilakukan pada bola yang masih bergerak. Demikian juga pasangannya melakukan hal yang sama, demikian berulang-ulang. Oke, kelompok D, di pos D, melakukan aktivitas bermain 4 versus 4 dengan cara membuat skor dengan membuat gol, tetapi hanya dibatasi menggunakan passing saja. Aturan yang diberlakukan adalah satu kelompok hanya boleh membuat gol kalau sudah terjadi minimal 1 sentuhan pada setiap anggota regu. Ini di sini kakak-kakak dari keempat pos pembelajaran yang berdiferensiasi itu dengan koridor atau materi konteks yang sama yaitu passing kontennya di sini dibagi menjadi 4 pos, di mana kelompok pertama kategori dengan kemampuan awal kurang. Kelompok A ini kan kemampuan kurang. Di pos A ini kegiatan latihan passingnya itu mudah ya kakak-kakak. Kemudian di pos B juga ada semakin meningkat tugas latihannya. Karena di pos B ini ditempati oleh kelompok B dengan kemampuan awal cukup. Kalau tadi kelompok A kurang, B cukup. Kemudian sampai ke kelompok D. Kelompok D ini kelompok 4 ya, di pos D ya, atau pos 4. Ini sudah melakukan aktivitas bermain kakak-kakak. Dalam konteks yang sama, yaitu hanya passing bermain ya, 4 versus 4. Di kelompok 4 ini sudah dalam kategori mahir. Ya. Jadi itulah gambaran diferensiasi konten intratak. Ya. Ada ada sebuah tahapan atau pembeda lah dalam setiap kategori aktivitas latihannya yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan peserta didik yang sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Ada yang di kelompok kurang, ada di kelompok awal berkembang atau kemampuannya sudah baik, dan juga ada yang sudah mahir seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu kakak-kakak. Jadi diferensiasi konten itu jangan langsung nih kita yang biasanya yang perempuan ya. Yang perempuan gampangnya seperti ini kakak-kakak. Kalau pengen berdiferensiasi konten. Misal di servis bola voli. Di servis bola voli itu siswa yang laki-laki diberi tugas latihan itu servis dari garis lah. Siswa laki-laki dengan kategori mahir diberi melakukan aktivitas dari garis, servisnya. Dari luar garis. Dari luar garis. Untuk siswi perempuan yang masih belum bisa ataupun siswa laki-laki yang belum bisa, kita arahkan Dari tengah. dari depan seperti itu. Itu merupakan salah satu diferensiasi kakak-kakak.
pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya kita semua pernah melakukan sih. Memilah-memilih, Mas ya. Hah? Memilah-memilih. Memilah-memilih, iya, sesuaikan dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Jangan sampai kita paksa semua harus melakukan Iya, bertahap. Dari belakang lah. Harus Itu bisa. tidak menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kakak-kakak. Komando itu, Mas. Komando. Komando. Tapi sekali-kali komando itu bisalah kita terapkan, kakak-kakak, kalau itu memang perlu. Misalkan di SMA atau SMK nih ada pembelajaran lompat jauh atau lempar apa gitu. Kan itu kalau kita gak kasih komando, anak-anak yang ada di depan itu bisa terkena kan. Lemparan. Iya, Mas, kadang saya sering seperti itu, Mas. Ini Gimana? saya kan ngajar kelas 2. Nah, Kelas 2 itu waktu kelas 1-nya bukan saya gitu. ya. Kelas 2 suruh servis. Suruh servis bawa aja itu nggak ada yang bisa. Nah, terus Akhirnya tak kasih contoh caranya seperti ini ya. Salah satu kaki di depan, badan sedikit dibukukan, bola ditaruh di depan badan, dilepas lalu dipukul dari bawah. Servis bawah aja dulu. Itu sebenarnya anak-anak itu kalau melewatinya itu mampunya pukulannya itu bisa, Mas, keras. Ya itu cuma kadang pada saat mukul itu tangan tidak pas sama permukaan bola kayak gitu. Caranya anak-anak itu yang banyak nggak ngerti. Oke. Kira-kira kalau seperti itu pembelajaran berdiferensi apa sih yang akan Kak Mesraji terapkan di pembelajaran berikutnya? Kira-kira bagaimana? Anak-anak itu, Mas, anak-anak itu bilangnya nggak tahu, Pak, saya, Pak, nggak tahu. Ya mau tidak mau saya memang harus sistem komando, harus bisa. Nah, gitu. Cowok harus bisa. Ya akhirnya, Mas, setelah dipaksa seperti itu, jangan bilang nggak bisa, harus bisa. Yang penting kamu mau belajar, ayo. Kasih tahu caranya. Akhirnya, Mas, setelah dicoba-coba seperti itu, bisa juga, Mas. Bisa. Selagi pembelajarannya masih efektif, monggo, gak masalah, Kak Mesraji. Namun alangkah baiknya kita menyesuaikanlah dengan kecuali yang perempuan memang yang perempuan itu sama saya dan aslinya kita sendiri yang tahu gitu. Kita sendiri sebagai gurunya yang tahu mau digimanakan anak-anak ini gitu. Kalau kita benar-benar belajar mengajarnya benar-benar gitu, kakak-kakak. Kalau saya pribadi tidak mengkhawatirkan daripada mengajarnya kakak-kakak semuanya ini. Pasti top, top semuanya ini. Nanti di video pembelajarannya yang dibuat, nanti kan membuat video pembelajaran. Saya pasti belajar banyak daripada video pembelajaran kakak-kakak semuanya ini. Belajar ke Mas Tri, Mas. Banyak relasinya. Baik, kakak-kakak, sebenarnya ini kan sudah selesai, apa saya akhiri dulu ya? Oke, alhamdulillah. Ya, Kak Tri, yang ingin disampaikan. Oh iya, foto-foto. Enggak, saya sampaikan ini dulu. Pada sesi ini, kakak-kakak, saya tekankan kembali sesi terakhir ini, kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang terakhir, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Dan terima kasih kakak-kakak semuanya yang telah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya hadir bersama saya di sini berdiskusi dan belajar bersama terkait dengan modul 1.3. Semoga kakak-kakak semuanya ini masih terus diberi kesehatan. Nanti kakak-kakak, saya akan menjelaskan. Masih terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa beraktivitas bagaimana aktivitasnya dilakukan setiap hari.
Amin. Sekali lagi kakak-kakak, terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Foto kak. Oke, sebelum tanya tugas kita foto dulu. teman-teman, Oke. kalau ada yang ngajar SMA atau SMK yang mau sparring, Oke, Apa boy benci? kita foto dulu kakak-kakak, silakan on cam. Kamera diaktifkan. Gini ya. Ini kak. Ya udah iya, sarang heo udah nama sebener. Sarang heo. Ini aja. Yo. Tak buah mina hari kedua. Saya bisa memfotokan Kak Agus Imam Wahyudi bisa nggak? Bisa dong. Yuk 1, 2, bisa Kak Agus? 1, 2, 3. Udah Kak Agus? Sudah Bang Mina? Sudah. Terima kasih Kak. Saya kirim dulu di grup biar tidak Kade Bang Mina. Hilang, biar tidak hilang. Tuh dikirim. muncul Karyadi muncul pemirsa. Ya, ini Patri. Amin Mbak Winda. Saya berikan rekan-rekan Off ya. Izin off.